Perkenalkan, nama saya Nanda Armita Setiabudi dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 22. Saya akan membacakan cerpen yang berjudul Bersiap Kecewa, Bersedih Tanpa Kata-Kata, karya Putu Wijaya. Aku menunggu setengah jam sampai toko bunga itu dibuka. Tapi 1 jam kemudian, aku belum berhasil memilih. Tak ada yang mantap. Penjaga toko itu sampai bosan menyapa dan memujikan dagangannya. Ketika hampir aku putuskan untuk mencari ke tempat lain, suara seorang perempuan menyapa. Mencari bunga untuk apa, Pak? Aku menoleh dan menemukan seorang gadis cantik berusia 25 tahun, atau mungkin kurang dari itu. Bunga untuk ulang tahun? Yang harganya sekitar berapa, Pak? Harga tak jadi soal. Bagaimana kalau ini? Ia memberi isyarat agar aku mengikuti. Itu. Ia menunjuk ke sebuah rangkaian bunga tulip dan mawar berwarna pastel. Bunga yang sudah beberapa kali aku lewati, dan sama sekali tak menarik perhatianku. Itu saya sendiri yang merangkainya. Mendadak bunga yang aku lihat dengan sebelah mata itu berubah. Tolol kalau aku tidak menyambarnya. Langsung aku mengangguk. Ya, itu yang saya cari. Dia mengangguk senang. Mau diantar atau dibawa sendiri? Bawa sendiri saja. Tapi berapa duit? Ia kelihatan bimbang. Berapa duit? Maaf, sebenarnya ini tidak dijual. Tapi kalau Bapak mau, nanti saya pikirkan lagi. Tidak, aku mau ini. Bagaimana kalau itu? Ia menunjuk ke bunga lain. Tidak, ini. Tapi itu tidak dijual. Kenapa? Karena dibuat tidak untuk dijual. Aku ketawa. Sudah, katakan saja berapa duit? 1 juta? Kataku bercanda. 2. 2 apa? 2 juta? Aku melongo. Mana mungkin ada bunga seharga 2 juta? Dan bunga itu jadi semakin indah. Aku mulai penasaran. Jadi, benar-benar tidak dijual? Tidak. Aku pandangi dia. Dan dia tersenyum seperti menang. Lalu menuju bunga lagi yang lain. Bagaimana kalau itu? Aku sama sekali tidak menoleh. Aku keluarkan dompetku, lalu memeriksa isinya. Ku keluarkan semua. Isinya 900.000. Jauh dari harga. Tapi ku taruh di atas meja. Berikut uang receh logam. Dia tercengang. Bapak mau beli? Ya. Tapi aku hanya punya uang 900.000. Itu juga berarti aku harus berjalan kaki pulang. Aku tidak mengerti bunga. Tapi aku menghargai perasaanmu yang merangkainya. Aku merasakan kelembutannya, tapi juga ketegasan dan kegairahan dalam karyamu itu. Aku mau beli bunga yang tak dijual di sini. Dia berpikir, setelah itu menyerah. Ya sudah, Bapak ambil saja. Bapak perlu berapa duit untuk pulang? Aku terpesona tak percaya. Bapak perlu berapa duit untuk kos pulang? 20.000 cukup. Rumah Bapak di mana? Cirindeu. Cirindeu kan jauh. Memang, tapi dilewati angkot. Bapak mau naik angkot bawa bunga yang saya rangkai. Habis naik apa lagi? Tapi angkot. Apa salahnya? Bunga yang sebagus itu tidak akan berubah mesti aku bawa naik gerobak. Bukan begitu. Oh, kamu tersinggung. Bunga kamu dibawa naik angkot. Kalau begitu aku jalan kaki saja. Bapak mau jalan kaki bawa bunga? Iya, hitung-hitung olahraga. Dia menatap tajam. Bapak bisa ditabrak motor. Bapak ambil saja uang Bapak 150.000 untuk ongkos taksi. Aku tercengang. Kurang. Tidak. Itu bukan hanya cukup untuk naik Bluebird, tapi juga cukup untuk makan di Double BB di BK PIM. Dia tersenyum. Cantik sekali. Silakan. Bapak perlu kartu ucapan selamat di bunga? Tidak. Dia berpikir. Jadi?
bukan untuk diberikan kepada seseorang. Bunga ini saya rangkai untuk diberikan kepada seseorang yang dicintai mestinya. Ya, jelas. Sebaiknya Bapak tambahkan ucapannya. Bunga ini saya rangkai untuk diantar dengan ucapan. Diambil dari puisi siapa begitu yang terkenal? Misalnya Khalil Gibran. Aku terpesona lalu mengangguk. Setuju. Tapi tolong dicarikan puisinya yang bagus. Sekaligus dituliskan. Ia cepat ke belakang mejanya mengambil kartu. Sebaiknya Bapak saja yang menulis. Tidak, kamu. Ia tersenyum lagi. Mungkin merasa lucu. Lalu menyodorkan sebuah buku kumpulan sajak. Aku menolak. Kamu saja yang menulis. Tapi saya tidak tahu yang mana. Untuk siapa dulu? Pokoknya yang bagus, yang positif. Cinta, persahabatan, atau sayang? Semuanya. Ia tertawa, lalu menulis. Tampaknya ia sudah hafal di luar kepala isi buku itu. Ketika ia menunjukkan tulisannya, aku terhenyak. Itu bukan sajak Gibran, tapi kalimat yang ditarik dari sajak. Di beranda itu, angin tak berembus lagi, karya Gunawan Muhammad. Bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Aku terharu. Pantas Nelson Mandela mengaku mendapat inspirasi untuk bertahan selama 26 tahun di penjara Roben karena puisi. Bagus. Aku tiba-tiba tak sanggup menahan haru. Air mataku menetes dengan sangat memalukan. Cepat-cepat ku hapus. Saya juga sering menangis membacanya, Pak. Ya, iya. Tapi sebaiknya Bapak tanda tangani ini. Nanti lupa. Aku menggeleng. Aku kembalikan kartu itu kepadanya. Kamu saja yang tanda tangan. Kenapa saya? Kan kamu tadi yang menulis. Tapi ini untuk Bapak. Ya, memang. Ia bingung. Kamu tidak mau menandatangani apa yang kamu tulis. Tapi saya menulis ini untuk Bapak. Makanya. Ia kembali bingung. Kamu tak mau mengucapkan selamat ulang tahun buat aku. Dia bengong. Aku memang tidak pantas diberi ucapan selamat. Jadi bunga ini untuk Bapak. Iya. Bapak membelinya untuk Bapak sendiri. Iya. Apa salahnya? Bapak yang ulang tahun. Iya. Dia menatapku tak percaya. Kenapa? Mestinya mereka yang mengirim bunga untuk Bapak. Dia kasih apa? Ya, keluarga Bapak, teman-teman Bapak, anak Bapak, istri Bapak, atau pacar Bapak. Mereka tak usip. Mengucapkan selamat tidak pernah mengganggu kesibukan. Tapi itu kenyataannya. Jadi aku beli bunga ini untuk diriku sendiri. Dan ucapkan selamat untuk diriku sendiri. Karena kau juga tidak mau. Aku ambil uangku dan letakkan lebih dekat ke jangkauannya. Lalu aku ambil bunga itu. Terima kasih. Baru sekali ini aku ketemu bunga seharga 900.000. Aku tersenyum untuk meyakinkan dia kalau aku tidak marah. Percakapan kami tadi terlalu indah. Bunga itu hanya bonusnya. Aku sudah mendapatkan hadiah ulang tahun yang lain dari yang lain. Tapi sebelum aku keluar pintu toko, dia menyusul. Ini uang Bapak. Katanya memasukkan uang kantong ke bajuku sambil meraih bunga dari tanganku. Bapak simpan saja. Kenapa? Karena aku sudah beli. Aku raih bunga itu lagi. Tapi dia mengelak. Tidak perlu dibeli. Ini hadiah bagiku untuk Bapak. Dan aku mau mengantar Bapak pulang. Tunjukkan saja jalannya. Itu mobilku. Dia menunjuk ke sebuah Ferrari merah yang nyinyir di depan toko. Aku pemilik toko ini. Aku terkejut. Sejak saat itulah hidupku berubah. Terima kasih.